cuaca yang cerah pada pagi hari ini. Amin. Kita bersyukur Kelapa Gading aman hari ini. Ya, kepada saudara-saudara yang terdampak banjir, kami turut prihatin. Kita berdoa untuk minggu-minggu ke depan ini tidak terjadi banjir lagi. Amin. Baik, mari kita siapkan hati. Kita merenungkan, membuka hati, mengizinkan firman Allah masuk dalam kehidupan kita. Saya mengajak kita buka dalam doa. Hari ini bukan tentang kami, tapi tentang Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus yang akan datang, yang masuk dalam hati kami, yang memerintah sebagai Tuhan, sebagai Allah dalam kehidupan kami. Hamba berdoa kiranya Roh Kudus membuka hati dan pikiran kami. Dan damai sejahtera Allah memerintah atas hidup kami, hati kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita buka di dalam satu hari, satu peristiwa saat murid-murid ketakutan, saat murid-murid panik, dan saat murid-murid juga saat itu mereka dalam keadaan berduka karena Tuhan, guru, Tuhan yang mereka ikuti selama 3 tahun telah digantung di kayu salib, mati di kayu salib, dan telah dikuburkan. Lalu di hari ketiga dikejutkan dengan satu berita. Pada saat itu Maria Magdalena melaporkan bahwa Yesus telah bangkit. Lalu Petrus dan Yohanes pergi juga ke kubur. Dan mereka kembali lagi. Mereka berkumpul di satu ruangan. Mereka berdoa dan bukan hanya berdoa, mereka juga ketakutan di situ. Saya pikir mungkin lebih dari 11 orang waktu itu Yudas sudah mengkhianati Yesus. Ya. Bisa jadi lebih dari 11 orang karena selain 11 murid ini ada ada wanita-wanita juga di situ termasuk Maria Magdalena. Mereka dikatakan berkumpul di situ dan pintu juga mereka kunci. Ya, mereka sangat ketakutan di dalam situ, di ruangan itu. Anggaplah kita seperti ruangan ini begini, pintunya kita kunci rapat-rapat. Kenapa mereka kunci rapat-rapat? Mereka takut mereka ditangkap oleh pemuka-pemuka Yahudi yang menuduh mereka mencuri mayat Yesus pada saat itu. Kita mau lihat ayatnya. Yohanes 20 ayat ke-19. Ketika hari sudah malam, ini malam pula ya, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi, kepada pemuka-pemuka Yahudi. Dan di dalam keadaan ketakutan itu, datanglah Yesus yang telah bangkit dengan tubuh kemuliaan yang baru. Dan Yesus datang tembus tembok dan tembus pintu yang terkunci. Tiba-tiba hadir di dalam ruangan itu. Yesus dengan segala kemuliaannya hadir di saat murid-murid takut. Ya, garis bawahi kata ini. Mereka takut. Bapak, Ibu, Saudara. Dunia sekarang sedang dilanda ketakutan. Kita pun mungkin memasuki tahun 2026 ini dalam keadaan takut juga. Takut akan wabah penyakit. Waktu kemarin kita masuk 2026 super flu. Lalu ada berita yang mengejutkan juga, ada perang di mana-mana. Memasuki 2026 nih, semua ketakutan. Lalu sekarang juga menyebar berita bahwa di negara tertentu sudah disebarkan berita berjaga-jaga dalam beberapa hari ke depan listrik akan padam dan semua internet akan mati dan lain sebagainya. Dan di Indonesia juga beberapa orang sudah menghimbau untuk semua berjaga-jaga untuk beberapa hari ke depan. Dunia mengalami ketakutan seperti murid-murid ini. Beberapa orang
memasuki tahun 2026 ini sakit parah, ketakutan, dan berbagai jenis ketakutan yang dunia hadapi. Sehingga dunia mencari selamatnya masing-masing. Cari selamat pertolongan sendiri-sendiri. Di dalam kekacauan murid itu, di situ Yesus masuk, datang, dan melawan, menghapus ketakutan itu. Apa yang Yesus katakan kepada murid-murid? Shalom, damai sejahtera bagi kamu. Peace be with you. Hanya damai sejahtera Kristus yang bisa mengusir ketakutan di dalam hidup kita. Ayat ke-20, dan sesudah berkata shalom, damai sejahtera, Ia menunjukkan tangannya. This is me, ini aku, Yesus, ini tanganku. Kemudian Yesus buka baju kayaknya. Set, dibuka, ini lambungku, Superman. Ya kan di sini dibilang kan, Yesus menunjukkan lambungnya. Mungkin ada yang, mana sih? Oh, colok. Oh iya, bolong lambungnya. Kepada mereka, kepada murid-murid. Lalu murid-murid itu bersukacita. Mereka bersukacita yang tadinya ketakutan. Saat Yesus datang, peace, damai sejahtera di dalam sini. Bapak Ibu Saudara, yang bisa atau obat penawar ketakutan kita hanyalah Tuhan Yesus. Amin. Tidak ada yang lain yang bisa mendatangkan damai sejahtera. Segala perlindungan kemanapun kita cari, perlindungan yang sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Mereka bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Dan ayat 21, ketika Yesus sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, 2 kali Yesus mengatakan, sekali lagi Yesus katakan, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Kalau diulang 2 kali, Yesus ini sungguh-sungguh memberikan damai sejahtera yang sejati kepada murid-murid itu. Resiko yang murid-murid hadapi ini, ya, hukuman mati. Kalau mereka ketangkep, makanya mereka bersembunyi di balik pintu yang tertutup, terkunci. Tapi Tuhan memberikan damai sejahtera. Dan setelah damai sejahtera Tuhan berikan, kelanjutan, hasil dari damai sejahtera itu, Yesus mengatakan ini. Seperti Bapa mengutus aku, demikian aku juga sekarang aku juga mengutus kamu. Saudara, damai sejahtera Allah, damai sejahtera Kristus yang diberikan kepada kita diikuti dengan pengutusan. Apa arti pengutusan? Keluar dari ruangan ini. Jangan takut lagi. Go, keluar. Itulah pengutusan. Ya. Lanjut ayat 22. Sesudah mengatakan demikian, sesudah itu mengatakan damai sejahtera itu, ini highlight hari ini yang saya mau sampaikan. Yesus mengembusi, bernafas, meniupkan nafas kehidupan kepada murid-muridnya dan mengatakan, receive, terimalah Roh Kudus. Gitu ya. Murid-murid nggak bilang, bau, nggak bilang begitu. Ya. Apa yang terjadi dengan murid-murid? Saat murid-murid mati imannya, saat murid-murid ketakutan, saat murid-murid hilang pengharapan, saat murid-murid kehilangan gurunya dan tuannya dan idolanya sudah pergi meninggalkan dia. Ketika Yesus datang menghembuskan, dihembuskan murid-murid, dan pada saat itu juga murid-murid bangkit, hidup kembali ketika Yesus menghembuskan nafasnya kepada murid-murid. Saudara, dan Yesus mengatakan, terimalah Roh Kudus. Terimalah Roh Kudus. Saudara, kalau ada kata lah, ya, di Alkitab kalau saudara baca, ada kata lah, pergilah,
Bukan, lah kok begitu? Bukan itu. Lah, itu pergilah, terimalah, datanglah, apalagi. Ya, semua yang ada akhiran lah, itu artinya imperatif, artinya perintah kepada orang kedua dari Yesus. Ya, terimalah, itu juga berarti perintah, terima. Artinya kamu nggak bisa jalan sendiri, kamu nggak bisa sendirian, maka itu terimalah ini aku berikan Roh Kudus kepadamu. Ya, terima Roh Kudus. Nah, saudara, murid-murid yang ketakutan di dalam ruang tertutup, pintu tersembunyi, terkunci, ya, setelah mereka menerima Roh Kudus itu bukan untuk mereka tetap di dalam ruangan terkunci, terisolasi sendiri. Ketika Roh Kudus diberikan, mereka harus keluar dari ruang isolasi. Mereka keluar dari persembunyiannya. Mereka keluar dengan berani dan kehidupan yang baru. Mereka hidup baru di dalam Tuhan. Keluar sebagai pemenang. Pergi menghadapi setiap resiko ditangkap pemuka Yahudi pun mereka tidak takut lagi sekarang. Apakah Yesus tidak punya perasaan kepada mereka? Gimana resikonya kalau mereka ketangkap? Tuhan Yesus katakan, go, terimalah Roh Kudus, keluar. Itu ada jaminan dari Tuhan artinya. Kamu akan baik-baik saja, tidak akan ada masalah. Go, keluar. Jangan bersembunyi, jangan terisolasi terus. Keluar. Jangan, artinya kepada kita juga saudara. Jangan terus mengasihani diri sendiri. Jangan terus terkurung. Jangan terus menyendiri. Jangan terus diam di dalam duka, larut di dalam masalah saudara. Go, Tuhan katakan. Keluar dari tempat persembunyianmu. Bertemu orang berarti. Dan menghadapi resiko juga. Tapi ketahuilah Tuhan beserta dengan kita. Amin, saudara. Saudara, kata-kata menghembusi. Kita bahas sedikit secara teologis. Ia menghembusi. Dari mana idenya Yesus bisa ada ide gitu di kitab Yohanes ini Yesus menghembusi. Di Matius nggak ada, di Lukas nggak tercatat, di Markus nggak tercatat, hanya di kitab Yohanes. Berarti Yohanes perhatikan betul apa yang Yesus lakukan. Dan dari mana idenya Yesus bisa setelah bangkit, ia dengan tubuh kemuliaan baru, lalu ia menghembuskan. Saudara, itu bukan tidak sengaja atau accident, nggak sengaja. Yesus bukan begitu. Itu Yesus lakukan intentionally, sengaja Yesus lakukan menghembuskan nafas kehidupan, karena itu yang dulu ia lakukan waktu ia menciptakan siapa? Adam. Mari kita lihat di Kejadian 2. Ya, ayatnya saya udah kelewat berapa ya? Kejadian 2. Kejadian 2. Kemudian Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan mengembuskan nafas kehidupan ke dalam hidung siapa? Adam. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dampak implikasi dari Allah menghembuskan ke dalam hidung Adam hidup. Hasil dari Allah menghembuskan nafasnya, ada kehidupan, kebangkitan, ada kebangunan rohani, ada kehidupan. Sejak saat itulah demikianlah makhluk itu menjadi hidup. Waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan berfirman. Ya, saudara ingat kan? Tuhan berfirman, jadilah terang, jadilah tumbuhan, jadilah binatang. Tapi waktu Allah menciptakan Adam, satu ini aja ciptaan Tuhan yang Tuhan menghembuskan, maka hidup. Jadi kita, Adam dan turunannya kita ini makhluk yang spesial, yang dihembuskan nafas, yang Tuhan blow, Tuhan hidupkan. Tapi manusia memilih kematian. Ingat, Adam jatuh dalam dosa, dan seketika juga kamu makan buah itu, kamu akan mati. Tidak ada lagi kehidupan.
Manusia sejak saat itu mati semua. Mati hati nuraninya, mati imannya, mati hubungannya dengan Tuhan. Tidak ada kehidupan. Dan kapan Allah mulai menghidupkan lagi cintanya akan Tuhan, nuraninya, kasihnya kepada Tuhan, ketika Yesus sudah bangkit. Karena Dia Allah yang dulu, yang telah ada dari kekekalan. Dan Yesuslah, karena Dialah kita diciptakan dan kita ada. Dan Allah, Yesuslah yang mengembuskan kepada Adam. Dan untuk memperbaiki yang rusak ini, Yesus kedua kalinya menghembuskan kepada murid-muridnya. Kepada orang-orang yang ada di situ. Untuk menghidupkan kembali apa yang telah rusak. Untuk menciptakan kembali apa yang telah rusak. Manusia telah rusak, jatuh dalam dosa. Kebangkitan Yesus merepair, menghidupkan kembali apa yang telah mati itu. Dengan Yesus menghembuskan nafas, maka murid-murid menjadi makhluk yang hidup. Artinya menjadi ciptaan baru. Amin saudara. Karena di dalam Kristuslah saudara dan saya adalah ciptaan baru. Ciptaan baru artinya ada Roh Kudus di dalam kita. Amin saudara. Ada Roh Kudus di dalam kita. Itulah ciptaan baru. Sehingga saudara dan saya sekarang, ini adalah new creation. Born again creation, Christian creation. Human yang telah dilahirkan kembali. Itu secara teologis. Menghembuskan nafas. Menghidupkan. Roh Allah datang menghidupkan yang sudah mati. Yang pertama, apa yang Yesus lakukan kepada murid-murid ini saya bagi tiga. Ya, 3 poin. Yang pertama, Yesus mengembuskan murid-murid yang tadi saya sudah bahas, memberikan kehidupan baru, ciptaan baru kepada murid-murid. Yang kedua, Yesus memberikan Roh Kudus, ini artinya mengempower, memberdayakan. Terimalah Roh Kudus. Itu sama seperti kita punya handphone, menerima operating system. Ya, kalau kita punya handphone, kita nggak isi operating system, itu handphone percuma juga. Ya, nggak bisa operate. Ya, untuk handphone itu bisa operate, harus diberdayakan oleh operating systemnya, betul ya. Demikian hidup kita dipenuhi Roh Kudus, itu artinya diberdayakan, diisi supaya kita hidup alive sehingga kita bisa berguna bagi banyak orang. Ya, yang terakhir, mengutus murid-murid. Saudara, pengurapan Roh Kudus. Ya, ini bisa saudara catat. Pengurapan Roh Kudus bukan hanya untuk pengalaman fenomenal dalam kehidupan kita. Kedatangan Roh Kudus dalam hidup kita bukan untuk kita hanya sekedar merasakan panas, gemetar. Bukan hanya untuk merasakan hawa dingin, sejuk. Bukan hanya untuk mengalami fenomena tertentu, experience tertentu. Tapi kedatangan Roh Kudus dalam hidup kita supaya kita diutus. Hasil dari Roh Kudus datang, hasil dari Tuhan menghembuskan, menghidupkan kita, menjadikan kita ciptaan baru. Dampaknya, impactnya adalah kita berguna bagi orang lain. Kita bertindak menjadi berkat bagi orang lain. Kita menerima otoritas yang baru, diutus oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Yohanes 20:21, kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, sekarang aku juga mengutus kamu. Aku juga mengutus kamu. Jadi kepenuhan Roh Kudus, terima Roh Kudus, bukan untuk kita terisolasi di dalam ruang tersembunyi, tapi untuk kita diutus keluar, untuk bertemu, berjumpa dengan people, dengan orang, dan menjadi berkat, menjadi terang, menjadi garam bagi mereka. Tuhan Yesus juga akan mengembuskan kepada saudara. Tuhan Yesus
telah menghembuskan kepada murid-murid pada saat itu yang ketakutan. Dan hasilnya mereka hidup. Dan dari mereka itu, kekristenan tersebar ke seluruh dunia sampai hari ini. Karena Yesus telah menghembuskan nafas itu. Dan hari ini, Bapak Ibu Saudara, memasuki 2026 ini, Tuhan Yesus mau menghembuskan kepada kita semua. Kepada saudara semua. Dan Tuhan mau memberikan Roh Kudus kepada kita. Supaya kita hidup di empower. Dalam kita bekerja, kita di empower. Diberdayakan oleh Roh Kudus. Dalam kita melayani Tuhan, kita diberdayakan oleh Roh Kudus. Saudara di kampus belajar, saudara diberdayakan oleh Roh Kudus. Saudara di rumah tangga, ibu rumah tangga, saudara diberdayakan oleh Roh Kudus. Untuk apa? Untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, apa misi kita? Saya tutup dengan ini. Apa misi kita setelah menjadi ciptaan baru? Setelah dihembusi oleh Roh Kudus. Setelah diberikan Roh Kudus oleh Tuhan. Setelah kita menerima Roh Kudus. Ada misi penting ya, yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Dari Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku. Karena Tuhan telah mengurapi aku. Roh Tuhan Allah ada pada saudara dan saya. Semua tidak terkecuali. Saudara yang born again, yang terima Yesus. Yang percaya Yesus di ruangan ini pada pagi hari ini. Roh Allah ada pada saudara semua. Katakan di sebelah kiri kanan, Roh Allah ada padamu. Roh Allah ada padamu. Roh Allah ada pada saudara. Roh Allah ada pada saudara. Amin saudara. Roh Allah yang menciptakan langit dan bumi itu ada di saudara pada pagi hari ini. Dan Tuhan telah menghembusi, telah mengurapi saudara. Sebagaimana Tuhan mengurapi Yesaya, Ia mengurapi kita. Untuk apa Roh Allah ada? Untuk apa Tuhan mengurapi? Untuk mengutus kita. Mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara, merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan kelepasan dari penjara kepada orang yang terkurung. Ayat kedua, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung. Saya rangkum, saya simpulkan dalam 4 aspek ini. Dampak ketika Roh Kudus ada di dalam kita, urapan Tuhan ada dalam kita, saya bagi dalam 4 aspek ini. Yang pertama, hasilnya, ketika Tuhan mengurapi kita, Roh Kudus ada dalam kita, maka aplikasinya adalah kita akan menyampaikan kabar baik. Kabar baik kepada siapa? Kepada orang yang sengsara. Orang yang sengsara dalam bahasa ESV-nya, dalam bahasa Inggrisnya, poor people. Orang yang tertindas, orang yang miskin, orang yang kurang beruntung. Beritakan kabar baik kepada mereka. Artinya apa? Memberikan pertolongan kepada mereka. Untuk itulah saudara diurapi. Untuk itulah saudara dihembusi tadi oleh Tuhan. Supaya hidup saudara berguna bagi orang miskin, bagi orang sengsara. Mereka perlu merasakan kehadiran saudara, merasakan Kristus di dalam diri saudara. Kalau bukan kita yang datang kepada mereka, siapa yang datang kepada mereka? Orang sengsara, orang miskin, tertindas. Yang kedua, untuk apa Roh Kudus datang? Untuk merawat orang-orang yang remuk hati. Remuk hati ini bicara mengenai luka. Yang sakit hatinya, yang sakit batinnya. Yang terluka, yang tertolak, yang terhina, yang terabaikan. Broken heart dalam bahasa Inggrisnya. Nah, kepada orang broken heart, apa yang Roh Kudus mau saudara lakukan? Rawat. Rawat saudara. Saudara, ada yang pernah dirawat di rumah sakit? Ya, kalau dirawat di rumah sakit ya. Waktu saya dirawat di rumah sakit, saudara, saya agak rewel waktu di rumah sakit. Tapi saudara, susternya sabar merawat saya.
Dan suster dari segala suster yang paling sabar adalah istri saya. Iya. Ya. Saya bawel ya waktu sakit kan. Makanan nggak enak, basi, bau. Tapi dia nggak marahin saya. Dia nggak putus asa melayani, merawat saya. Itulah perawat, saudara. Saya bilang sama istri saya, kamu cocok punya karunia perawatnya. Gitu. Kalau saya nggak sabar mungkin merawat orang sakit. Siapa yang pernah merawat orang sakit di sini? Pernah merawat orang sakit. Ya kan? Nggak gampang. Nah, untuk itulah Roh Kudus datang kepada saudara dan saya. Saudara merawat broken heart. Perlu urapan Roh Kudus. Perlu karunia dari Tuhan. Untuk itulah saudara dipanggil. Rawatlah mereka, saudara. Rawat mereka. Artinya apa? Saudara ada di sebelah mereka. Mungkin itu tetangga saudara. Mungkin itu teman saudara di kampus yang curhat. Aduh, aku baru ditolak. Lamar kerja maksudnya, bukan tolak cinta, ya kan? Ditolak. Ya cinta juga mungkin ya. Siapa yang bisa merawat? Saudara. Ya, daripada mereka ke chat GPT, aku lagi bla 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 bla. Chat GPT jawabnya mungkin lebih lembut dari kita gitu. Oh, kamu luar biasa, kamu. Saudara, kalau kita nggak ada di situ, semua dunia larinya ke AI. Maka saudara yang menjadi jawaban, yang hadir bersama-sama, rawat mereka. Apa berikutnya? Memberitakan pembebasan. Banyak orang di sekeliling kita ditawan, diikat oleh roh jahat. Terbelenggu hidup mereka oleh roh jahat. Mereka nggak bisa keluar. Atau drugs, atau alkohol. Mereka nggak bisa keluar dari situ. Tugas kita, saudara, memberitakan, dalam bahasa Inggris ini, to proclaim. Memproklamasikan kemerdekaan. Menolong orang yang terbelenggu ini. Kita proklamasikan kemerdekaan. Artinya apa? Kita usir setiap belenggu roh jahat. Saudara hadir di situ menolong mereka, keluarkan mereka dari belenggu itu. Kalau bukan saudara siapa? Tugas kita, orang Kristen yang telah dihembusi oleh Roh Kudus, diberdayakan oleh Roh Kudus. Mari saudara, we are called. Kita dipanggil untuk proclaim ini. Artinya apa? Kita perangi roh jahat, berdoa untuk mereka, tolong mereka yang membutuhkan, yang di dalam belenggu dan ikatan. Mari kita buka mata kita, di sekeliling kita ini banyak sekali orang seperti ini yang membutuhkan pertolongan. Tugas kita sama-sama. Amin saudara. Yang terakhir, kepada mereka yang berkabung. Menghibur semua orang yang berduka, berkabung. Ya, kelas konseling saya ini bulan ini masuk dalam pelajaran duka cita, kehilangan. Jadi berkabung ini mencakup kehilangan, mencakup kedukaan. Kehilangan, kedukaan itu termasuk kehilangan barang. Ada orang yang duka cita, kehilangan barang. Kehilangan relasi, hubungan pertemanan. Kehilangan posisi, post power syndrome. Kehilangan termasuk satu lagi, kehilangan fungsi tubuh. Harus diamputasi. Itu dia berduka dan kehilangan. Tugas kita lah menghibur mereka. Ketika Roh Kudus datang, bukan saudara diam di kamar terkunci. Go, keluar dari kamarmu, keluar dari isolasimu. Banyak orang membutuhkan kita. Amin saudara. Mereka semua ada di sekitar kita. Amin saudara. Mereka ada di kampusmu. Mereka ada tetanggamu. Membutuhkan pertolongan. Mereka ada di tempat kerja saudara. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Berbahagialah engkau yang mendengar firman Tuhan. Menyimpan di dalam hatimu. Dan melakukannya dalam kehidupanmu. Maka engkau akan disebut berbahagia. Dan berkat Tuhan datang dalam kehidupanmu. Dan mulai hari ini, sebagaimana Bapa telah mengutus Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus mengutus saudara semua, pergilah, pulanglah,
dan pergilah dan jadikan semua bangsa muridku. Demikian firman Tuhan. Dan jemaat, mari angkat tangan kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, damai sejahtera Tuhan kita menyertai jemaat engkau sepanjang umur hidupmu, dan engkau dan kepada keturunan anak cucumu akan menerima damai sejahtera dan berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai Kristus Yesus datang kedua kalinya. Terimalah berkat dari Tuhan. Semua jemaat yang percaya menerima berkat ini, katakan bersama-sama. Amin. 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 Selamat hari Minggu, selamat bersekutu saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin. Amin. Happy Sunday.